kita tuh pengen nunjukin bahwa event ini tuh bukan event yang ujuk-ujuk jadi, tapi memang secara historinya sendiri, secara journey-nya sendiri itu udah terbangun gitu sih Pak. Jadi Halo calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SI Indonesia. Dalam episode kali ini saya bersama Bapak Riko Trisaputra selaku Brand Director dari MS Glow for Men. Bapak apa kabar? baik Pak, Sehat Pak? kita harus selalu sehat. Selalu sehat ya. Ya, saya enaknya panggil Bapak atau Mas saja ya? Nah, kayaknya lebih enak Mas aja. Mas gitu, aja Pak. ya. Iya. Oke, ya Mas Riko yang istilahnya nih orang di balik layarnya yang menyelenggarakan Malang Half Marathon 2026 yang diselenggarakan oleh MS Glow for Men. Nah kira-kira kenapa sih mau buat Half Marathon kemarin di Malang? Ya, kalau misalkan ditanya kenapa sih tiba-tiba MS Glow for Men bikin Malang Half Marathon gitu ya. Sebetulnya ini itu sebuah visi sama mimpi dari owner kita Pak, dari Pak Gilang sendiri. Jadi karena beliau ini memang hobinya di lari, passionnya di lari, dan kita juga pengen nge-build komunitas yang dimana komunitas ini juga nantinya akan menjadi tribe-nya MS Glow for Men. Jadi beliau berpikir bahwa kita kayaknya harus bikin event nih. Eventnya bukan 5K, bukan 10K atau bukan full marathon, tapi kayaknya sweet spotnya ini kita ngambilnya di Malang Half Marathon kayak gitu sih Pak sebetulnya di awal. Dan juga sebetulnya nggak cuman dari segi brand sendiri yang pengen kita tonjolin bahwa MS Glow for Men itu adalah bukan cuma skincare, tapi kita mendukung gaya hidup pria aktif. Nah, selain itu juga kita itu pengen bikin sesuatu untuk agar impact-nya itu bisa dirasakan banyak orang. Nggak cuma untuk pelari, tapi juga untuk kota kelahirannya MS Glow for Men, yaitu Kota Malang. Makanya itu kita memadukan beberapa ideation, akhirnya terciptalah Malang Half Marathon ini yang juga secara goals-nya sendiri diharapkan bisa menarik, bisa meningkatkan atau bisa menjadi sport tourism untuk Kota Malang sendiri. Nah kira-kira persiapannya berapa lama tuh? Persiapannya kalau bisa agak jujur nih ya, mungkin kalau event-event lain persiapannya bisa 1 tahun sebelum event atau 6 bulan sebelum event, tapi kemarin kita juga lumayan bisa dibilang maraton juga, bisa dibilang lagi pace 3 lah ya Pak, karena kita persiapannya juga cukup sangat singkat di 3 bulan. Wow. Jadi 3 bulan persiapan apa segala macam, kita juga alhamdulillahnya acaranya berjalan lancar dan alhamdulillahnya para pelari yang ikut, para peserta yang ikut bisa merasakan bahwa ternyata event pertama Malang Half Marathon di Malang bisa menjadi benchmark yang event lari yang bisa dibilang cukup bagus di Jawa Timur gitu sih Pak. Jadi yang biasanya setahun nih persiapannya, Biasanya setahun dibuat Mas Riko nih jadi 3 bulan ya. Karena kita ngikutin pace-nya Pak Gilang, jadi ya. kita harus satset Set gitu ya. sih Pak. Tapi keren sih, keren. Kemarin saya juga ikut nih kebetulan yang 5K saya. Yang 5K, ya. Karena ini juga baru pertama kali saya ikut maraton. Jadi mau coba dulu ya, menarik sih, menarik. Siap. Nah ada strategi khusus nggak dari Mas Riko ini gimana nih ngumpulin orangnya nih, kan saya lihat cukup banyak ya, berapa ribu tuh Mas? Sekitar 5.500 lebih 5.500 yang berlari. Nah, kalau secara strategi sendiri Pak, mungkin kalau misalkan kita bisa tarik ya, maksudnya bedanya kita sama pembuat event lari lain adalah MS Glow for Men itu memang dibuat awalnya tap in-nya adalah ke komunitas. Jadi kita community base yang dimana setiap minggu kita bikin aktivasi lari bareng untuk saat ini kita udah jalan di sekitar 20 kota lebih Pak.
Jadi setiap weekend, setiap minggu gitu kita ada community manager kita, Bapak Chandra. Jadi dia punya tim sendiri yang khusus untuk memaintain komunitas ini. Karena kan kita kalau misalkan basicnya komunitas kan nggak bisa ya kita tiba-tiba bikin event, ngajak orang langsung, trustnya kita dapat dari mana gitu kan. Jadi kita tap innya ke komunitas dulu, kita ajak mereka untuk aktivasi bareng. Tiap minggu kita lari ke, misalkan di minggu ini kita road to lari ke Blitar, kita bikin event lari di Bali, kita bikin event lari di Banjarmasin, bahkan sampai lintas pulau juga. Karena kita tuh pengen nunjukin bahwa event ini tuh bukan event yang ujuk-ujuk jadi, tapi memang secara historinya sendiri, secara journey-nya sendiri itu udah terbangun gitu sih Pak. Jadi jatuhnya endingnya bukan cuman brand MS Glow for Men sendiri yang akhirnya menggaungkan event tersebut, event ini, tapi juga komunitas-komunitas yang kita ajak kerjasama, yang kita ajak lari bareng, mereka juga ikut mempromosikan event ini. Jadi, Jadi dari komunitas itu, benar. Angkanya bisa nih ya sampai 5 ribuan ya Pak. Ya. Nah kira-kira setelah event kemarin 2 minggu yang lalu, kira-kira apa nih impact yang diharapkan nih dari Mas Riko dan MS Glow for Men? Baik, kalau secara impact sendiri kita ada di beberapa aspek Pak. Yang pertama kalau dari segi marketing sendiri, secara positioning brandnya sendiri, memang kalau bisa dilihat kita mungkin kita bisa klaim kita adalah satu-satunya brand skincare pria yang membuat event half marathon sendiri. Nah, dan di event tersebut selain kita bisa menggelar dengan meriah dan sukses, kita juga di situ dapat 2 rekor muri Pak. Perusahaan skincare pertama yang menggelar event half marathon, sama kita juga ada cuci muka terbanyak di situ Pak. Cuci muka terbanyak itu diikuti oleh sekitar 1.500 peserta. Jadi secara brandnya sendiri, secara marketingnya otomatis awarenessnya juga naik, secara bisnisnya juga nextnya juga orang-orang yang ikut lari bisa jadi customernya MS Glow for Men, customer tetapnya, bisa jadi loyalis juga. Dan yang paling penting dari kemarin itu adalah kita dapat UGC yang sangat-sangat besar sih Pak. Jadi dari segi emosional orang yang ikut lari, dari segi para peserta. Jadi ketika kita bikin event, dampaknya adalah hampir tiap hari itu banyak pelari yang nge-mention, pelari yang bikin konten, pelari yang menceritakan kenapa mereka ikut event ini dan apa alasan mereka lari di event ini. Jadi secara emosional, secara marketing dan segala macamnya, kemarin kita bisa dibilang yang didapatkan, impact ke MS Glow for Men-nya sendiri bagus Pak. Jadi dari segi acaranya juga sukses, dari segi mungkin media ya, di sini digital medianya, sosial medianya juga cukup impactful juga ya. Iya Pak. Ya. Nah kira-kira nih antara olahraga dengan produk skincare ya, itu hubungannya tuh kira-kira gimana tuh? Kenapa skincare juga mau, istilah kan kalau skincare biasa kan orang-orang yang mau tampil maksimal gitu, tapi digabungkan dengan olahraga nih. Iya. Jadi gimana nih kaitannya? Jadi sebetulnya kalau bisa dibilang gimana nih MS Glow for Men sebagai brand skincare bisa digabungin sama olahraga. Nah sebetulnya kalau misalkan ditarik ke belakang, MS Glow for Men itu sendiri kita punya tagline itu berani punya passion Pak. Jadi berani punya passion itu adalah umbrella campaign kita yang kita gaungkan terus, dan di bawahnya itu kita ada turunan nih. Ada turunan di beberapa aktivitas yang dilakukan oleh target market kita. Jadi yang pertama ada di yang lari ini running for passion. Terus yang motor kita juga ada feel your passion, sama yang bola juga kita ada passion for goals. Jadi masing-masing dari activity yang sudah kita set up ini memang ada turunnya masing-masing Mbak. Semua ada aktivitasnya, cuman memang yang di tahun ini yang lagi kita kencengin banget itu adalah yang di lari, di running for passion ini. Dan kalau misalkan ditanya apa sih hubungannya skincare sama olahraga, karena memang secara sweet spotnya sendiri
orang berolahraga tuh kan pasti satu keringetan, pasti mereka juga apa namanya, orang olahraga tuh kan mereka peduli dengan penampilannya mereka masing-masing kan. Jadi di situ kita melihat bahwa oh ini potensi nih, apalagi sekarang kan orang juga udah FOMO banget sama sport. Jadi apa namanya, kalau dulu mungkin kita cek customer kita itu atau anak-anak muda dulu itu lebih senang posting misalkan di kopi, lagi ngopi atau apa. Sekarang mereka lebih senangnya adalah posting pencapaian di Strava kayak gitu-gitu Pak. Memang apa ya, secara trennya juga udah bergeser ke arah sport semua. Jadi kita rasa ini cocok nih untuk MS Glow for Men gitu sih. Jadi Bapak lihat peluangnya ini memang ada ya Pak ya, kaitannya nih orang-orang udah mulai ingin olahraga, aware hanya untuk berbadan sehat gitu ya. Oke. Nah mungkin boleh dong di-spill dikit nih kira-kira produk unggulannya MS Glow for Men apa aja nih? Ya, kalau dari produk unggulan kita sendiri sebetulnya kita ada banyak varian, ada banyak paket juga. Tapi untuk yang kita menjadi hero produk kita adalah yang ini nih Pak. Kalau bisa kita lihat ini tuh ada dual cream. Ini tuh unik Pak, bisa dibilang. Ini tuh 2 produk dalam satu kemasan. Jadi kalau misalkan kita arahnya ke sini, dia sunscreen. Kalau kita putar ke sini, switch kayak gini, dia moisturizer. Jadi kalau mungkin dibandingkan sama kompetitor yang lain, mungkin sunscreen yang ada moisturizernya atau moisturizer yang ada kandungan sunscreennya. Nah kalau kita itu lebih memilih, karena kita kan skincare praktis ya, orang olahraga tuh butuh yang satset, butuh yang cepet. Jadi kita menggabungkan 2 produk dalam satu kemasan. Karena kita menjaga untuk benefit yang diterima sama customer kita tuh biar lebih maksimal juga. Jadi kita nggak menggabungkan antara keduanya, tapi kita men-split di dalam ini. Jadi 2 produk dalam satu kemasan. Salah satu inovasi dari MS Glow for Men juga. Mungkin kalau di market kita cek, mungkin ini baru satu-satunya juga sih Pak. Ya? Iya. Selain itu juga kita punya facial wash, varian facial wash banyak. Cuman yang lagi kita boost banget itu yang ini nih Pak, yang Ultra Bright facial wash. Jadi ini juga udah diperkaya sama 11 kali hyper boost teknologi. Jadi memang kita secara R&D, formula apa segala macam memang kita maksimalkan untuk pria aktif terutama di Indonesia. Itu sih Pak. Jadi perawatannya cukup lengkap ya, ada skincare, ada moisturizer, lalu ada facial wash ya berarti ya. Nah mungkin terakhir pertanyaan dari saya. Nah kira-kira persaingan juga mungkin sudah semakin banyak ya, kompetitor juga udah banyak men gitu ya. Nah gimana nih MS Glow for Men juga bisa tetap bertahan, tetap eksis dalam menghadapi kompetitor? Ya yang pertama adalah yaitu sih kenapa kita tadi juga sempat bikin Malang Half Marathon, salah satunya adalah kita ingin tap in-nya ke komunitas, karena kalau bisa dibilang sekarang untuk bikin orang mau membeli produk kita itu kita harus extra effort lah dibanding sama komunitas sama kompetitor yang lain. Makanya itu kita masuknya dari jalur komunitas, kita bina mereka dari awal, kita tap in dari awal, kita rawat sampai mereka growth yang akhirnya mereka bisa jadi tribe-nya MS Glow for Men. Itu sih Pak. Jadi memang secara strategi mungkin kalau orang ada yang selain juga kita aktif di brand ambassador yang cukup terkenal, kita juga mensupport talent-talent muda, nggak cuma di dunia lari aja, tapi kita juga support talenta yang mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional seperti Veda Ega Pratama, Mario Aji di Moto2 dan Moto3. Kita juga menjadi salah satu sponsor di tim MotoGP yaitu Gresini Racing Team. Ini sudah tahun ke-5, jadi kita memang fokus ke dunia sport ini sih Pak. Jadi segmen kita memang kita lebih kerucutin ke sport ini. Dan belum ada nih ya skincare yang memang fokus di sport ya. Itu salah satu diferensiasinya. Bener. Mungkin ada yang fokusnya ada yang ke basket, ada yang ke bola, ada yang ke ke olahraga lain apa segala macam. Nah kita itu tadi yang saya jelaskan, kita nggak cuma ada 3 yang kita bold, tapi nextnya juga akan banyak lagi nih komunitas-komunitas yang akan kita
ajak kerjasama lah, kita build lah kayak gitu sih Pak. Oke. Jadi base-nya memang MS Glow for Men memang fokusnya di komunitas. Oke. Sukses terus MS Glow for Men-nya. Ya, amin. Oke. Mas Riko, biasanya kan setiap brand tuh ada tagline atau yel-yel. Nah, MS Glow for Men apa nih kira-kira yel-yel? Kalau MS Glow for Men ada nih Pak. Jadi MS Glow for Men kita dengan tagline-nya berani punya passion. Jadi buat kamu para pria-pria di Indonesia jangan takut untuk kejar passion kamu karena MS Glow for Men siap untuk mensupport semua passion. Itu sih Pak. Mantap. Jadi boleh nih kita Ayo. ngomong ke kamera nih. Kalau saya bilang MS Glow for Men nanti kita ngomong bareng-bareng berani punya passion. Oke, Pak? siap. 1, 2, 3. MS Glow for Men Berani punya passion. Mas Riko, terima kasih atas sharingnya. Senang sekali bisa mendengarkan sharing mengenai MS Glow for Men. Kami ada kenang-kenangan untuk Mas Riko. Terima kasih banyak Mas. Sama-sama. Demikian podcast bersama Mas Riko Trisaputra selaku Brand Director dari MS Glow for Men. Semoga podcast kali ini juga bisa memberikan inspirasi dan wawasan bagi kita semua. Sampai jumpa di podcast SI Indonesia selanjutnya. Salam calon pemimpin. Oke. Thank you. Semuanya Pak.